pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Hidupku Tuhan, daramu sucikanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik. Seluruh hidupku daramu sucikanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Ya, puji Tuhan. Kita sudah mendeklarasikan firman Tuhan, kita sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Rudolf Vau MM, Gembala GBI Bekasi Plaza, dan juga sekaligus Direktur Rumah Sakit Medika Hospital Bekasi. Ya, terima kasih Pak Pendeta Rudolf untuk kesediaannya melayani kami. Terima kasih Pak. Pagi Anastasis. Ya, baik. Sama-sama ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Rudolf Vau MM. Ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak dan semua seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja Allah yang Tuhan berkati. Kita berdoa dulu. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ini kami rekan sekerja Allah yang Tuhan pilih sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan sebelum kami dibentuk, Engkau sudah mengenal setiap kami. Sejak dari kandungan ibu kami masing-masing, Engkau sudah sebutkan nama kami bahwa kami ini adalah hamba-hamba Tuhan. Rekan sekerja Allah di mana Tuhan menyatakan keagungan-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami keluar dari rahim ibu kami masing-masing, Engkau sudah kuduskan kami supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami.
Terima kasih Engkau ciptakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pada hari ini, hari yang indah ini, hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Untuk kami bersekutu dengan Engkau. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Amen. ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, udah setahun lebih. Mohon maaf, saya nggak bisa join dengan Bapak Ibu. Ya, mau bilang karena sibuk, saya juga nggak mau pakai kata-kata sibuk. Apalagi bilang nggak punya waktu. Karena saya takut yang punya waktu itu Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ambil waktu itu apa artinya? Ya, jadi saya bilang ke jemaat yang saya gembalakan, jangan bilang tidak punya waktu untuk berdoa. Jangan bilang tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Jangan bilang nggak ada waktu untuk beribadah. Hati-hati kata-kata itu. Ya, ini membuka firman Tuhan renungan buat kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, tema firman Tuhan buat kita hari ini beribadah kepada Tuhan. Dari Keluaran pasal 23 ayat 25. Ya. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan ini ada dua pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dan seterusnya. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan itu ya nggak usah tampilkan itunya, cukup aja seperti ini. Ada janji Tuhan di situ. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka kebutuhan kita yaitu kebutuhan hari-hari, roti dan minuman Tuhan yang sediakan. Itu kalau kita beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Terus terang Bapak Ibu, saya udah berulang-ulang baca firman Tuhan ini. Tapi baru semingguan yang lalu, saya baru dapat apa yang Tuhan janjikan ini. Oh iya ya, terima kasih sekali Tuhan. Next. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang setia, kita harus apa? Ya. Yang pertama-tama di Ibrani pasal 10 ayat 25 itu, kita jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ada. Saya ingat saya kerja di Siloam Kebun Jeruk 19 tahun 8 bulan. Itu saya udah pindah dari Siloam Kebun Jeruk sejak tanggal 8 tahun 2013. Tapi yang saya ingat semingguan yang lalu apa yang saya lakukan di Siloam Kebun Jeruk waktu itu. Di sana ada persekutuan doa dan tiap hari Jumat itu kami ada ibadah. Jam 11 mulainya. Tanpa disuruh, tanpa diingatin oleh siapapun, saya melakukan ini. Tiap hari Kamis, saya keliling kepada pasien itu. Besok ada ibadah di sini jam 11. Bapak, Ibu, Mas, apa, Koko, Cici, mau nggak beribadah? Oh, saya nggak bisa, dokter. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Saya ke orang lain, saya mau tapi saya belum bisa berdiri. Oke, nanti saya siapkan kursi roda. Ada juga yang mau,
Saya mau dokter, sambil nangis. Tapi saya belum boleh duduk. Nggak apa-apa. Nanti pakai tempat tidur, didorong. Puji Tuhan, itu saya lakukan tiap minggu, Bapak Ibu. Dan hari Jumatnya itu saya koordinasi dengan perawat kami untuk dorong itu di lantai 2 di aula. Ya, itu yang saya lakukan dulu tanpa motivasi apa-apa dan tanpa apa rasa apa-apa gitu. Dan puji Tuhan, yang menarik di situ tidak ada yang melarang saya. Saya lakukan itu jam kerja itu saya tidak korupsi. Jam kerja jam 8. Tetapi saya datang itu jam 7. Saya kerja cepat-cepat. Setelah itu, ya saya lakukan seperti yang saya saksikan tadi. Yang berikutnya, justru zaman sekarang ini kita nggak boleh menjauhkan ibadah kita untuk beribadah. Apalagi menjelang kedatangannya kali yang kedua, justru firman Tuhan ini kita melakukan ibadah itu semakin giat. Kalau saya ngomong ini ke jemaat saya sekarang, lihat kondisi sekarang, keadaannya bukan semakin baik. Itu penggenapan firman Tuhan itu yang jahat semakin jahat. Itu benar. Coba aja. Maaf, 2 bulan yang lalu di Sumarekon Bekasi di sini ada seorang ibu, anaknya laki-laki baru 5 tahun. Entah masalah apa dengan suaminya, dia tikam anaknya itu 18 kali sampai mati. Dan 2 minggu yang lalu di daerah Jawa Barat di situ, anak 2 tahun, ibunya sendiri yang bunuh. 2 minggu yang lalu, seorang anak gadis di daerah Jakarta Timur membunuh ayahnya. Dan beberapa minggu yang lalu, seorang istri membakar suaminya. Apa ini namanya? Bukankah itu yang jahat semakin jahat? Dan itu benar. Itu penggenapan firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap jemaat saya ingatkan mereka itu, kita harus sungguh-sungguh beribadah. Itu hal yang pertama yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Justru kita saling mengingatkan itu, baik suami, istri, anak, orang tua, ayo beribadah yuk. Gitu. Dan yang kedua, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 itu. Karena ada masa-masa susah beribadah. Saya ingat waktu COVID kemarin itu, termasuk di tempat saya, itu nggak boleh harus ibadah online. Bahkan masih ada sebagian hingga saat ini. Ada masa-masa seperti itu. Tapi ini khusus yang masa COVID ini, karena saya dapat laporan dari beberapa jemaat, Pak Gembala, kita ibadah onsite aja lagi. Habis suami saya atau istri saya kalau ibadah online itu sambil masak, sambil goreng, ya sambil beribadah. Lebih-lebih suaminya pakai singlet, celana pendek, nyandar, sambil udah selesai ibadah, dia masih ngorok. Makanya ada yang ngomong ke saya, udah kita ibadah aja lagi, onsite aja. Ya udah, puji Tuhan, saya berkoordinasi dengan wali kota Bekasi, ya dia bilang saya dokter, saya kasih syarat-syaratnya itu mulai dari depan, hand sanitizer dan pakai APD semua. Dan kita harus ada masa-masa seperti itu, memang susah beribadah. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia ini lagi ibadah dilarang. Kita harus melatih diri untuk beribadah. Yang ketiga, kita harus cinta pada rumah Tuhan. Di Mazmur pasal 26 ayat 8.
cintanya itu seperti apa sih? Saya punya kebiasaan, saya berdoa pagi, siang, malam, minimal 3 kali. Tuhan, biar seluruh keluarga besar jemaat di Bekasi Plaza, mereka datang beribadah dengan hati yang rindu, hati yang haus, dan hati yang lapar untuk datang beribadah. Saya kira Bapak Ibu yang ikut doa pagi hari ini pernah pacaran ya. Saya ingat dulu itu yang ada nama itu tadi, nama istri saya itu, Yolanda AM Hukom. Itu adik kelas saya dulu di Fakultas Kedokteran Ukrida. Saya cerita ini sedikit. Dia dulu tinggalnya di Rawamangun sama tantenya. Kalau dari Rawamangun itu kampus kami itu di Tanjung Duren. Bus yang ke sana itu 210 atau 213. Saya kontrak di Sleepy di situ. Saya naik bus, dia ada naik 213. Udah, kalau ada tempat duduk di sampingnya saya duduk. Tapi kalau enggak, saya berdiri di sebelahnya. Mungkin dalam hati ngapain sih ini? Karena saya ketua senat waktu itu, dia sungkan bicara sama saya. Besoknya dia naik 210. Saya nggak tahu apakah dia duduk ada di dalam bus itu. Saya naik 210, dia ada lagi. Waduh, ini tanda ini menurut saya. Suatu saat lagi istirahat, dia ada di kantin di bawah. Saya semperin dia sendirian. Saya duduk di sampingnya dia. Dek, mau nggak jadi orang Nias? Saya nggak ngomong, saya cinta kamu. Langsung aja to the point. Karena buat saya, kalau nggak terus terang begitu, buang-buang waktu. Jadi puji Tuhan, dia tidak jawab saya. Dia hanya nunduk kepala. Dalam hati saya, ini tanda bahwa dia setuju. Kita harus cinta pada rumah Tuhan. Harus Amin. ada rasa itu. Yang keempat, minta kepada Tuhan untuk diam di dalam rumah Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 itu. Jadi, firman Tuhan ini katakan minta. Aku rindu Tuhan. Aku mau Tuhan. Saya ingat ada pendoa kami. Ya, itu dari rumah mereka ke jalan besar itu untuk naik angkot itu sekitar 3 kilo. Saya pikir mereka ke gereja untuk mereka naik ada kendaraan sendiri. Ternyata jalan kaki naik kendaraan umum itu baru ke gereja. Kerinduannya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu itu. Untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita pun juga merindukan itu, biar seluruh jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk mereka bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, rindu pada kediaman Allah. Rindu pada kediaman Allah itu betul-betul rindu. Saya percaya yang pernah pacaran di sini ada rasa jatuh cinta itu. Tidak ketemu aja, waduh, ada di mana dia hari ini ya? Saya punya, puji Tuhan, saya punya kebiasaan tidak ada hari Minggu tanpa saya beribadah. Even itu saya lagi up country di luar kota, kalau itu jatuh hari Minggu, saya cari gereja yang terdekat. Itu yang saya lakukan. Demikian Bapak Ibu, dan saya ada kesaksian waktu saya di Siloam Kebun Jeruk. Waktu saya di Siloam Kebun Jeruk itu seperti yang saya bilang tadi, tanpa disuruh-suruh, itu saya lakukan. Ya, puji Tuhan. Ternyata, tolong back Ibu di Keluaran pasal 23 ayat 25 tadi, Bu.
Apa janji Tuhan itu tadi? Roti makananmu, air minumanmu Tuhan sediakan. Yang kedua, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Seminggu yang lalu baru saya sadar ini. Ketika saya di Siloam Kebun Jeruk itu, saya lakukan itu. Kalau kesejahteraan karyawan di sana itu cukup bagus, itu di atas rata-rata rumah sakit yang ada. Tapi ada kebutuhan lain. Saya punya anak, ada 4 orang. Si Tuhan, 1, 2, 3 semuanya kuliah di Atmajaya. 2 dan 3 itu kedokteran di Atmajaya. Pada saat itu orang sudah tahu kuliah di Atmajaya itu, apalagi kedokteran yang paling tinggi untuk seluruh Indonesia. Nah, puji Tuhan, kalau itu mengandalkan dari gaji saya, enggak mencukupi Bapak Ibu. Tapi ada caranya Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk melihat kebutuhan, untuk menggenapi firman Tuhan ini tadi. Kebutuhanmu, roti dan air minuman Tuhan sediakan. Saya tidak tahu pasien ini, maaf aja, ibu ini masih muda, asalnya dari Karo. Suaminya orang Zimbabwe. Datang ke saya, dokter, boleh nggak ini suami saya lagi di, maaf aja, di Nusa Kambangan. Dia penyakitnya ini. Udah saya resepin obat. Puji Tuhan. Mereka bikin ikat janji kontrak kepada saya, Dr. Rudolf, bisa nggak dokter jadi dokter keluarga kami? Saya bilang boleh. Sakit tidak sakit, dia bayar saya 10 juta pada saat itu, berarti 18 tahun yang lalu. 10 juta per bulan. Dan tolong dokter kesediaannya kalau besuk suami saya di Nusa Kambangan sehari itu kami bayar 25 juta. 18 tahun yang lalu. Kalau 2 hari berarti 50 juta. Itu cara Tuhan itu luar biasa. Dan itulah yang saya pakai pada saat itu untuk menyekolahkan anak-anak saya. Dan yang lebih lagi Bapak Ibu, anak saya yang nomor 2 sudah mau masuk kedokteran Atmajaya juga. Nomor 3 maksud saya, yang nomor 2 tadi udah lulus dia dan sekarang lagi semester 6 di spesialis paru-paru di Universitas Indonesia di sini di Persahabatan. Yang ketiga ini laki-laki, waktu itu berarti 12 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Uang pangkalnya 250.500.000 rupiah. Terus terang saya nggak punya dana waktu itu. Cukup untuk kebutuhan kami aja. Tapi dengan caranya Tuhan, ada seorang pengusaha datangin saya ke rumah sakit. Dia pengusaha air minum. Air minum itu air oks namanya. Itu bagus sekali untuk yang sakit ginjal. Datang kepada saya, Dr. Rudolf, bisa nggak bantu saya? Saya nanya, apa Pak? Iya, kami kantornya nggak jauh dari rumah sakit ini. Bisa nggak training karyawan kami? Jelaskan kepada mereka apa itu air oksi itu dari sisi medisnya. Mekanismenya bagaimana, dan sekaligus untuk marketingnya kemana. Dokter datang seminggu 2 kali aja, terserah jamnya jam berapa, dokter kasih tahu aja sebelumnya. Dan setiap datang 2 jam saja cukup. Berarti dalam sebulan itu 16 jam. Dia bayar saya waktu itu 15 juta per bulan, dia kontrak selama 1,5 tahun. Waduh, dalam hati saya cukup ini untuk
anak saya uang pangkalnya masuk di Atma Jaya. Itu caranya Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya lakukan itu Bapak Ibu selama saya itu namanya beribadah, Tuhan genapi janjinya. Selama saya di Siloam Kebun Ceruk, saya suka ngantar pasien ke Singapura, dan kalau ke Singapura itu saya dibayar 2,5 juta pulang hari. Atau ke Hong Kong. Kalau ke Hong Kong 5 juta. Besoknya minimal nginap 1 malam. Tapi atau ke Shanghai. Kalau Shanghai bisa 3 hari saya di sana. Dan itu saya lakukan itu tanpa motivasi apa-apa. Saya baru tahu itu seminggu yang lalu. Oh iya ya, ini penggenapan janji Tuhan dalam ibadah itu. Keluaran pasal 23 ayat 25. Suatu saat Bapak Ibu, saya lagi antar pasien ke Hong Kong. Bapak ini adalah pasien, maaf, Chinese dari Siantar. Tapi udah puluhan tahun dia tinggalnya, sejak muda dia udah di Hong Kong. Sehingga bahasa Indonesianya aja udah nggak lancar. Saya antar di sana, saya tinggal di hotel, dan ada karyawannya dia yang temenin saya kemana-mana. Nah, udah disiapkan tiket pulang, saya antar hari Rabu pagi. Tiket pulangnya hari Minggu. Hari Rabu malam saya diantar makan oleh eh, karyawannya itu. Waduh, bagus juga ini Hong Kong ya. Tapi yang saya nggak nyaman itu saya nggak biasa kalau nginap itu, kalau tidur malam itu nggak ada istri saya. Saya nggak terbiasa yang begitu. Hari Kamis pagi, saya bilang yang temanin saya itu, Pak, saya boleh pulang nggak hari Jumat pagi? Kaget dia, kenapa? Ini tiket dokter, semua hotel dokter udah dibayar, tempat makan sudah dibayar. Kenapa? Saya bilang saya penting sekali. Pentingnya apa? Karena saya harus jelaskan ini ke bos saya, pasien yang saya antar tadi. Kami ada ibadah di rumah saya hari Jumat malam. Ibadah apa itu? Ibadah persekutuan. Di mana? Di gereja mana? Di rumah saya. Jadi ada persekutuan waktu ada namanya itu family altar. Kalau sekarang itu Pak Niko bilangnya cool, community of love. Oh, hanya gara-gara itu, dokter? Ya iya, masalahnya di rumah saya dan saya yang pimpin sharing lagi. Udah, dia bilang saya komunikasi ke bos saya, dan puji Tuhan, hari Kamis siangnya ada kepastiannya. Ya udah, dokter boleh pulang hari Jumat pagi. Puji Tuhan. Padahal fasilitas yang disediakan kepada saya sampai hari Minggu baru boleh pulang. Saya lihat ini Bapak Ibu, ini pentingnya ibadah itu. Ketika kita punya kerinduan untuk itu, kita punya komitmen untuk ibadah itu, maka janji Tuhan itu roti makananmu, air minumanmu Tuhan sediakan. Bahkan sakit penyakit yang ada di tengah-tengah kamu, aku halau itu dari tengah-tengahmu. Ini selama COVID ini, puji Tuhan, pasien saya direktur, ya ketemu orang banyak tiap hari. Dan kalau saya keliling itu di daerah perawatan pasien, itu kami ini adalah orang-orang yang risiko tinggi untuk terkena penyakit itu. Puji Tuhan, selama COVID saya 2 kali juga kena. Ya. Tapi 2 kali itu hanya karena dicek aja. Tapi sesungguhnya saya tidak punya keluhan apa-apa. Ya sakit tenggorokan ya biasalah itu dulu. Saya tiap hari kerja, walaupun saya positif COVID. Semua berkas apa yang saya harus tanda tangannya, mereka taruh di mobil saya. Puji Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada kita, itu yang saya alami, pentingnya ibadah itu
itu kita tidak ada pertimbangan apa, itu tidak ada pilihan lain. Kita khusus, kita fokus untuk beribadah. Itu yang saya lakukan, yang saya alami, dan itu juga yang saya sampaikan juga kepada jemaat yang saya gembalakan hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, Terima kasih banyak hambanya Pak Pendeta Rudolf ya, untuk firman Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian di mana ketika kita mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati makanan kita, ya. bahkan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang ada. Amin. Terima kasih banyak, saya sangat diberkati. Memang kita semuanya harus setiap hari mencari Tuhan, ya, Amin. secara pribadi maupun secara berkelompok atau dalam jemaat. Ya, luar biasa kesaksian-kesaksiannya. Ini yang pertama ini ada chat yang mengatakan bahwa Shalom, selamat pagi. Saya minta dukungan doa buat suami saya, kakak, dan suami saya ngotot untuk bercerai. Sedikit-sedikit pukul saya. Semoga Tuhan buka jalan, sadarkan suami saya supaya dia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ini Ibu Kumala Hidelilo. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, saya punya kesaksian tentang ini, Pak. Pasien waktu saya masih di Siloam Kebun Ceruk, ya, itu saya ingat waktu itu masih sekitar jam 9 pagi. Saya periksa dia, ini dirawat inap udah 2 hari. Masih muda, sekitar umur hampir 30 tahun. Dia bilang, dokter boleh izin nggak saya hari ini izin pulang, bukan izin sementara. Nah, kenapa? Ibu kan belum sembuh, tapi ini apa itu istilahnya ya? Ini pengadilan terakhir, berarti ketiga kalinya. Saya harus tanda tangan perceraian dengan suami saya. Saya bilang, kenapa mau bercerai? Pokoknya kami udah nggak sepakat deh. Daripada ada salah satu di antara kami ada yang mati, nah, lebih baik saya cerai. Udah. Karena dia meresponi kata-kata saya, itu nggak boleh loh cerai. Di kitab suci saya itu nggak boleh. Saya Titus pasal 19 itu ayat 5-6 itu. Saya ngomong itu sama dia. Dan saya bilang, dia mau berdoa enggak? Dia mau, boleh doain saya, dokter. Udah, saya doa itu, Tuhan, aku tahu apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan. Ya, dia bilang, terima kasih dokter. Udah, surat izin meninggalkan rumah sakit. Pergi dia untuk tanda tangan perceraian. Balik-balik jam 2 siang. Masuk lagi dia. Dia panggil suster, tolong cari dokter Rudolf tadi itu. Udah, saya ketemu ibu itu. Dia bilang, terima kasih dokter. Dia nangis. Saya sendiri yang tanda tangan bahwa perceraian ini batal. Terima kasih dokter. Dan itu, ini yang Ibu Kumala tadi apa ya? Iya, betul. Ya, itu harus kita perkatakan firman Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya buat Ibu Kumala ini, mereka dipulihkan dengan suaminya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Rudolf. Ya, baik. Ini ada Ibu Febe dari Los Angeles. Hey. Ibu Febe, silakan. Ibu Febe, silakan Ibu Febe. Tadi sudah on cam. Ibu Febe, adakah? Oke, baik. Nggak ada. Baik, kita lanjutkan dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang firman Tuhan ataupun kesehatan, karena
Pak Pendeta Rudolf adalah seorang dokter. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang firman Tuhan dan kesehatan. Ya, shalom, Shalom, Pak. Pak Dr. Rudolf. Iya, Salam shalom. kenal. Puji Tuhan. Iya. Saya sekarang ada di Timika. Oh, Kami sering melakukan pelayanan profetik keliling Indonesia. iya. Saya mau tanyakan, apakah di rumah sakit yang dokter pimpin sudah ada teman-teman dari Gideon bagi Alkitab? Dari mana, Pak? Di Gideon International. Saya anggota di Gideon International. Oh, not yet. Belum, Not Pak. yet. Iya. Oh ya. Nanti kalau bagaimana saya minggu depan ke Jakarta, ada pelayanan juga di Bekasi. Kami mau bagi Alkitab di. Oh, terima kasih banget, Pak. Kalau Iya. yang begitu, welcome to Soalnya ya. prinsip kami kan dalam pelayanan, dalam anggota Gideon itu yaitu bersaksi dengan memberikan Alkitab, dengan mendoakan orang sakit, membantu orang yang susah, memberi bantuan hukum dan sebagainya, yang pokoknya pada hakikatnya apa yang kita bisa buat untuk kemaslahatan dari sesama kita. Maksudnya untuk kebaikan. Saya pakai bahasa Arab tadi. Puji Tuhan, Dok. Oke, hanya itu, Dok. Oke. Nanti Terima kasih, Pak. Ya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Saya minta nomor teleponnya supaya kita konfirmasi kapan kita bagi Alkitab. Tolong sampaikan sama Pak Melki. Ya. Tolong Ibu Lydia ya, nomor telepon kasih ke Pak. Nanti sama Ibu Lydia, Pak Hari Bungo. Ya. Nanti sama Ibu Lydia, Pak. ada nomor teleponnya, Pak. Iya. Ya, untuk informasi aja Pak, untuk informasi Pak Hari, ini rumah sakit yang saya pimpin ini bukan Siloam yang dulu, tapi ini rumah sakit pemiliknya orang Chinese, tapi mohon maaf aja, orang Chinese yang masih begini, tidak ada. Yang penting, dan itu mayoritas karyawannya adalah yang tidak seiman dengan kita, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya. Kami memang ini lintas gereja. Yang penting menjadi orang-orang yang bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan dia penyembah yang benar. Amin. Dan dia organisasi anggota jemaat gereja. Ya, nanti kalau dia sudah percaya, dia mau cari gereja, it's okay. Itu dia punya kebebasan. Oke, Dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Hari Bungo. Terima kasih. Nanti kita bisa salurkan, nanti hubungin Ibu Lydia untuk nanti jadwalnya untuk bagikan Alkitab ke rumah sakit di tempat Pak Pendeta Rudolf. Ya, terima kasih Pak Riwungo. Nah, ini kalau untuk penginjilan, karena di situ banyak orang-orang yang mungkin Konghucu atau Buddhis, ini ada Pak Pendeta Joni, Pak Brur Joni Suhartoyo. Ya, kalau mau penginjilan bisa ke sana itu, karena Brur Joni Suhartoyo ini beliau tinggalnya di daerah Narogong ya, apa itu namanya? Jati Asi. Brur Joni boleh ke sana mungkin untuk menginjil, karena beliau adalah seorang penginjil yang sangat berani ya, penginjil yang belak-belakan memberitakan Injil dimanapun. Brur Joni boleh sampaikan sesuatu? Singkat, padat, jelas. Dibuka dulu Pak, di unmute dulu. Di unmute, buka mic-nya Pak. Oke. Masih ke mute lagi. Dibuka lagi Brur Joni. Ya, ini yang repot ya. Oke. Yang saya sampaikan adalah mari kita meskipun berlomba dalam iman, tapi satu hati di dalam Kristus. Ya, amin. Nah, kami bacakan ayatnya di dalam Efesus 5, ya, ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah
mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ingat bahwa di dalam kehidupan anak Kristen, orang-orang percaya Yesus Kristus, itu ada orang-orang yang berbau harum di hadapan Allah dan ada yang berbeda. Tuhan memberkati. Amin. Iya. Terima kasih Bro Joni. Nanti kita bisa penginjilan nanti ke rumah sakit di mana Pak Pendeta Rudolf ini ya melayani ya. Ya, nanti kita akan buat janji untuk Bro Joni nanti memberitakan Injil buat karyawan pegawai di sana. Baik, terima kasih. Ini saya lihat ada Ibu Rosdiana. Apakah Ibu Rosdiana yang dari Makassar yang dulunya Muslim? Ibu Rosdiana sudah meninggal, Belum, Oki. Pak. Tinggal di Bukan, Makassar. Pak. Dia tinggal di Jati Asih juga sama dengan Bapak John. Saya ibu rumah tangga, bukan dari kecil Kristen, Pak. Terima kasih. Oh iya. Ada yang mau disampaikan, Bu? Bertanya tentang kesehatan atau firman Tuhan? Oh iya. Pagi Pak Rudolf, saya mau bertanya. Selamat pagi, kemarin, Ibu. hari Rabu kemarin, tanggal berapa lupa, saya menjenguk saudara yang sakit kanker pankreas. Jadi sudah mau 4 bulan dia di Jakarta. Dia dari kampung, dari Siantar. Nah, yang mau saya tanyakan Pak gini. Waktu saya berkunjung itu saya melihat dia masih makan. Sudah 6 kali kemoterapi. Terus saya tanya, itu pantangannya belum ada ya makan gitu? Oh, enggak, belum ada gitu. Jadi yang saya mau tanyakan, sebenarnya kalau sudah kanker itu pantangan makannya seperti apa, Dok? Gitu. Terima kasih, Dok. Itu aja sih. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, Ibu Rosdiana. Ya, saudara Ibu itu usianya berapa, Bu? 50 tahun, Dok. 50. Seorang Puji Tuhan. Stadium berapa kankernya? Kalau stadium itu belum kutanyakan, cuma udah 6 kali kemoterapi. Ya, kalau sudah di kemo biasanya stadium minimal stadium 3 itu, Bu. Ya. Tapi puji Tuhan, apapun namanya, apalagi sorry aja ya, kalau sudah berumur dan kondisi penyakitnya sudah begitu rupa, saya doanya begini, Bu. Biar yang terbaik Tuhan berikan kepada pasien ini. Karena apa? Kalau kita paksain juga doanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus, katakanlah dia sudah stadium 4, usianya sudah 87 tahun. Ya, firman Tuhan juga bilang usia manusia berapa? 70 tahun. Mau 80 tahun. Betul, itu pun penderitaan yang ada. Kalau sudah 87 tahun, jangan juga doanya Tuhan tolong sembuhkan. Minta yang terbaik aja dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Siapa yang sudah mencapai usia lebih dari itu? Ya, itu satu. Yang kedua soal pantangan makan. Biasanya kalau di rumah sakit itu dokter sudah tidak melarang makan lagi kalau sudah kemo seperti itu. Karena apa? Mohon maaf, tinggal nunggu waktu kok. Ngapain dilarang-larang? Kalau mau larang makan itu lagi sehat. Jangan udah tahu, jangan makan manis-manis terus, minum manis-manis terus. Nanti kalau udah kencing manis, baru dilarang-larang, baru nurut. Batasin makanannya. Oh, enggak mau makan terus. Udah mengembang ke kanan, ke kiri, belakang, baru nyadar. Tapi kalau sudah kondisi seperti itu, biasanya kami dokter berhikmat juga. Karena ada masanya nanti makanan itu udah susah masuk, Bu. Gitu, Bu. Ya, maaf aja ya, Bu ya. Saya harus ngomong ini. Seperti itu. Iya.
Gini dok, saya mau tanya dok, di sini kan banyak hamba-hamba Tuhan ya. Iya. Saya kan apa ya tergerak untuk mendoakan beliau. Jadi dia juga minta didoakan gitu. Dan biasalah kalau orang Batak yang sejak lahir gitu dari perut sudah Kristen biasanya kan apa ya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, terutama orang Kristen bukan cuma orang Batak ya. Terus saya perkatakan ada kesaksian Bapak juga bahwa ya ini satu teguran. Itu satu teguran. Mungkin dari hidup itu ada yang perlu dibereskan, tapi tidak yang mustahil. Jangan berputus asa lewat penyakit ini. Tuhan sedang mendidik atau menegur atau supaya itu mengoreksi diri. Apapun hasilnya nanti ya tetap bersyukur gitu. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menangis. Itu semakin semakin menurunkan imun tubuh itu. Karena hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Saya perkatakan waktu itu. Jadi dia bersyukur, dia minta didoakan. Apapun hasilnya ya tetap saya doakan itu aja sih dok. Iya, Nggak salah betul. kan Iya. saya doakan tetap apapun hasilnya Datuk. Itu aja. Terima Iya. kasih. Iya, Ya, terima kasih. terima kasih Ibu Rosdiana. Pak Pendeta Rudolf, ini ada Ibu Rotua Sinaga. Ibu Iya. Rotua Sinaga ini bertanya lewat chat. Salam Pak Pendeta Rudolf, saya punya pelayanan 90% suku Nias. Oh, Begini Pak, bagaimana caranya selain dari mendoakan mereka, saya rindu agar pola pikir mereka maju. Jangan hanya meminta-minta, namun punya hati memberi. Dan mereka hampir semua para suaminya tidak kerja atau malas. Istri mereka tulang punggung keluarga. Nah ini pertanyaan dari Ibu Rotua Sinaga. Silakan Pak Pendeta. iya. Terima kasih. Shalom Ibu Rotua. Ada dia? Shalom Bapak. Iya, shalom Ibu. Puji Tuhan. Iya, 90% orang Nias. Daerah mana ini, Bu? Riau. Daerah Medan, Sumatera Utara, Oh, daerah Laudendang. Medan, Sumatera Utara. Iya. Kalau orang Nias itu memang justru kalau tidak beribadah di hari Minggu itu, kalau di kampung saya dari desa Bamatalu yang ada lompat batu itu. Nah, itu kalau nggak datang beribadah kayaknya aib. Jadi orang Nias itu harus ada di gereja. Mau dia di gereja nanti habis itu lagi firman Tuhan keluar ngerokok dulu, itu urusan belakangan. Yang penting mau kemana? Oh, mau ke gereja. Dari mana? Dari gereja. Soal dia dengar firman Tuhan itu belakangan. Itu buat dari kampung saya yang begitu. Tapi pendekatannya, bagaimana mereka sungguh-sungguh personal approach itu sangat penting itu. Dan itu ke bawah-bawah juga kepada saya hingga saat ini menggembalakan jemaat. Tadinya jemaat saya 308 pertama-tama. Saya hanya meneruskan waktu itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan izinkan 1080. Nah, itu yang dewasa semua telepon mereka ada sama saya. Kalau nggak datang ke gereja hari ini misalnya, sore atau besok saya pasti telepon. Kenapa nggak datang? Itu satu. Itu ke bawah-bawah jadinya sifat saya dari Nias ya. Jadi personal approach itu penting. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dan itu yang harus dilakukan untuk orang Nias. Ya. Apalagi dalam hal memberi. Orang Nias sebetulnya dalam hal memberi, tapi biasanya memberi dalam bentuk makanan, Bu. Iya. Kalau yang memberi berapa rupiah itu memang agak susah itu orang Nias. Nah, tapi kalau dibawa ke firman Tuhan, Maleakhi pasal 3 ayat 6-nya itu, jangan berpikir kita tidak mencuri. Maleakhi pasal 3 ayat 6 itu
itu kalau tidak bawa persepuluhan, itu mencuri namanya. Dan janji kalau kita taat pada firman Tuhan itu ayat 10-nya, jelas-jelas tingkap-tingkap langit dibukakan buat kita. Penyampaiannya seperti, pendekatannya seperti itu, Bu. Dan dia nanti taat. Jangan ngomong secara umum, masuk di sini, keluar di sini. Itu yang saya tahu kalau orang Nias seperti itu. Tapi kalau pendekatannya secara pribadi, itu orang Nias itu setia banget. Nah, mau ada di mana musuhnya, dia datangin, bela-belain. Ya, betul. Bahkan dia berani untuk mau berantem sekalipun, dia siap untuk itu. Itu sifat jeleknya orang Nias. Tapi dari sisi kesetiaan itu bagus. Ya. Sampaikan firman Kalau iya, ini suaminya pada malas kerja gitu, Pak. Nah, bagaimana? Padahal mereka sering ke gereja juga loh. Sering ke gereja, tapi suaminya malas kerja. Jadi kebanyakan istri tulang punggungnya keluarga. Kalau suaminya malas kerja, itu saya bilang, Iya. saya ngomong juga di mimbar, laki-laki itu apa? Sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Selalu saya bawa itu firman Tuhan. Sebagai raja itu, dia bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Kesejahteraan keluarganya dari mana kalau bukan bekerja? Kecuali mau korupsi. Ya, dia melindungi keluarganya. Jangan istrinya terus ada laki-laki main siul-siul. Jangan dibiarkan. Nah, dia itu saya sampaikan itu. Terus yang kedua sebagai imam bertanggung jawab. Jangan bilang istri ma anak pergi beribadah sendiri, kagak. Jangan bilang ayo doa sendiri, nggak doa. Itu imam. Jangan bilang ayo baca firman Tuhan sementara dia buka-buka HP. Itu bukan imam itu. Sebagai nabi, itu perantara Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada seorang nabi kalau tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan? Saya sampaikan itu. Karena memang visi gereja saya mempersiapkan umat yang layak. Itu salah satunya. Yang kedua, menyelesaikan amanat agung. Saya tanamkan itu di jemaat saya yang saya gembalakan. Dan saya percaya buat yang orang Nias yang Ibu maksudkan itu tadi, kembali ada pada firman Tuhan. Kalau laki-laki itu raja, ya, imam dan nabi. Ada kok. Asal di pendekatannya secara pribadi dulu. Karena kalau orang Nias itu dibilang secara umum selain masuk di sini, keluar di sini, dan rasa malunya itu harga dirinya tinggi sekali, Bu. Iya. Ya. Nggak jauh beda dengan orang Batak ya, Pak. Harga dirinya tinggi. Oke. Iya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Dimut Pak Melki, dimut. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Rotua. Ini ada Pak Pendeta Didi Ekel ini. Ada yang mau disampaikan, Pak Pendeta Didi Ekel? Singkat, padat, jelas. Silakan, Pak. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, Shalom. Pak. Shalom. Iya. Selamat pagi. Luar biasa tadi walaupun agak sedikit terlambat saya masuk, tapi saya dengar dari tema yang disampaikan oleh hamba terkasih Dr. Rudolf ini luar biasa mengingatkan kita di dalam Keluaran 23 ayat 25 mengenai beribadah kepada Tuhan. Memang beribadah kepada Tuhan itu yaitu bagian dari doa. Karena saya katakan ini hanya menambahkan sedikit ya, Dokter, Terima bahwa kasih. ibadah itu ya itu kita berdoa. Jadi saya katakan kepada teman-teman bahkan hamba-hamba Tuhan lainnya di daerah saya, ya kalau kita sudah kurang berdoa, seperti banyak orang kadang-kadang mengeluh sesak nafas, berarti itu doanya sudah berkurang. Nah kalau dia sudah tidak berdoa berarti ya sudah habis nafas.
Karena sebagai orang Kristen yang percaya, kita jangan tak jemu-jemunya. Kita harus selalu berdoa. Karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu ibaratnya kita seperti lagi berbicara dengan Tuhan. Betul. Walaupun kita tidak menyampaikan apa yang menjadi persoalan pergumulan hidup kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, karena kita sadari kita ini buatan ciptaan daripada Tuhan. Amin. Ya, kita mau mengembalikan semuanya itu cuma hanya untuk apa? Untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus terpelihara. Terkadang akhir-akhir ini banyak orang lebih banyak memelihara hubungan ya bisnis, hubungan ya macam-macam lah. Apalagi kalau ya di politik, ekonomi, nah ini. Tapi mereka lupa bahwa hubungan dengan Tuhan itu harus dinomorsatukan. Bangun pagi ya, saya bikin survei, rata-rata ya hampir 98% manusia di dunia bangun pagi bukan cari Tuhan, malah cari HP. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi kita harus tingkatkan ibadah. Seperti tema yang diambil oleh dokter, ini luar biasa. Mengingatkan Ya, kita Pak. bahwa Tadi itu pertanyaannya penting. katanya singkat, Pak. Iya. Singkat, Pak. Bagi-bagi, Pak. Boleh singkat, Pak. Tadi Bapak bilang Hanya itu singkat. aja. Tolong Hanya itu aja singkat, saya Pak. mempertegas ibadah. Ya. Ya. Iya, Baik. hanya itu aja untuk pertegas ibadah itu penting sekali Baik, bagi baik. kita. Terima kasih Ya. Tuhan Terima memberkati. kasih, Amin. Pak Pendeta Didi Ekel. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan lagi, kita waktunya singkat. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu singkat, ya singkat saja, padat dan jelas. Ya, baik. Ada Dokter Habel dari mana ini? Silakan, Pak Dokter Habel. Ya. Singkat, padat, jelas, Pak. Shalom Pak Dokter. Saya bersyukur beberapa kali diundang baru sempat hadir. Terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Saya sudah sampaikan di chat tentang pasien yang meninggal dunia pada usia 96 tahun. Sudah sempat di kemoterapi dan di stop karena langsung drop kondisinya. Tapi Tuhan sembuhkan kanker yang ada di sisi rahang sebelahnya kanan, tapi tetap tidak bisa bangun dari tempat tidur sampai genap usia 96 tahun, 1 bulan 1 hari baru meninggal. Yang menghalangi dia kembali ke Taman Firdaus, dia belum mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dan dia sudah lupa. Dia sudah lupa siapa yang belum diampuninya, tetapi kami terus berdoa supaya dia ingat siapa yang belum diampuninya dan dia sendiri yang minta ampun kepada Tuhan. Dan 3 hari sebelum dia meninggal dunia, sempat ada teman saya yang sudah mati suri 30 menit di Rumah Sakit Palopo, udah pulang ke Kediri, bersaksi bagaimana dia di Taman Firdaus dan disuruh pulang kembali karena istri anakmu menunggu. Lalu dia mendapat penglihatan tulisan firman. Bagaimana Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Karena lebih mudah untuk mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah daripada mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena anak manusia di dunia berkuasa untuk mengampuni dosa. Sehingga kami membacakan firman itu saat dia tertidur, dia minta dibangunkan, hanya duduk saja seolah-olah mau bangun. Kita pikir apakah dia akan bangun berjalan. Ternyata 3 hari kemudian dia berjalan ke Taman Firdaus. Kesimpulannya, kalau pasien belum mengampuni orang bersalah, dia harus mengampuni dan minta ampun pada Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kepercayaan kepada kuasa kegelapan leluhur juga harus dilepaskan, sehingga Tuhan perlihatkan saat dia dilayani beberapa kali, saya ditegur oleh hamba Tuhan yang punya karunia profetik, supaya pelayananmu tidak sia-sia, suruh orang itu mengampuni orang bersalah. Dan dia minta ampun kepada Tuhan.
Dan Tuhan perlihatkan lilitan ular di kakinya itu terlepas sehingga dia bisa berjalan. Dan kami berharapkan setelah dia mengampuni, dia bisa berjalan, ternyata berjalan ke Taman Firdaus. Demikian ini saya tambahkan. Tuhan berkati. Shalom, salam kenal buat semuanya. Amin. Terima kasih Pak Dr. Habel. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak Pendeta Rudolf dari apa yang disampaikan Pak Dr. Habel? Ya, puji Tuhan, benar sekali itu, Pak. Itu memang yang harus kita lakukan. Jangan minta, padahal hambatannya ada. Jadi, pelepasan dulu. Itu yang saya lakukan juga. Mungkin dia tidak bisa dengar, tidak bisa bicara. Tapi saya bicara di telinganya. Itu kita dokter udah tahu kok, masih ada kok. Masih bisa dengar yang begitu. Ya, itu yang saya lakukan, Pak Dokter, pelepasan dulu sebelum Tuhan berproses dengan dia. Terima kasih. Sama-sama, Dok. Iya, Terima sama-sama. kasih, puji Tuhan. Ya, ini ada selanjutnya Pak Ismail Rahayu. Silakan Pak Ismail Rahayu. Ya, terima kasih Dr. Rudolf. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya langsung. Iya. Ini Dok ya, saya kan sering lihat TikTok, saya lihat Facebook lah. Itu ada dokter 2 orang ya, saya sebutkan aja agama sebelah lah. Itu dia masif sekali sambil dia kayak treatment kesehatan atau apapun, dia itu pasti menggunakan atau kayak siar agama mereka lah. Nah ini saya juga sering jumpai kalau saya berobat ke dokter yang agama sebelah itu. Kadang-kadang mereka ya sambil siar-siar agama kita lihat gitu loh. Artinya mereka masif banget gitu loh, Dok. Nah ini yang perlu saya tanyakan, apakah di kita ini juga memiliki dokter-dokter yang ya bukan kita langsung menginjili, tapi secara langsung mungkin bisa menyampaikan kebaikan Tuhan. Nah, selama ini Dr. Rudolf mungkin saya ingin lihat pengalamannya ya. Terima kasih. Maaf saya kalau ada suara-suara yang lagi teriak-teriak itu. Iya. Ini piaranya banyak, soalnya ada 6 ekor. Sorry. Ya, terima kasih Pak Ismail. Puji Tuhan. Soal yang begini, itu kan metodenya mereka. Yaitu kita nggak bisa mengintervensi. Tetapi apa yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita lakukan aja. Saya ingat dulu hari Rebo, saya masih di Siloam waktu itu. Saya ingat itu karena itu hari puasa saya. Kalau saya puasa Senin, Rebo, sama Sabtu. Itu saya belum jadi pendeta waktu itu. Ada pasien di kelas 2 itu ada 3 tempat tidur. Pertama ini seorang ibu haji dari Padang. Yang kedua orang Kristen. Saya habis periksa, saya doa dulu buat ibu itu. Saya keluar, saya lewatin bed satunya karena itu bukan pasien saya. Dia langsung ngomong, dokter, kok saya dilewatin aja? Maaf Bu, kenapa? Kok dia didoain, saya nggak didoain? Ya. Udah, oh ya maaf ya Bu, terima kasih Ibu tanya itu. Ibu kan haji ya, dokter yang haja-haja ya. Dokter yang merawat. Ibu juga kan dokter Haider Tajudin, haji juga. Dia bilang, nggak apa-apa dokter, tolong doain saya. Udah, saya tanya dia masalah ibu apa. Justru itu. Dokter yang sebelumnya nggak nanya seperti ibu sakit apa. Tetapi saya sudah 5 kali dirawat di sini. Dokter yang pertama nanya ibu masalahnya apa. 5 kali dirawat tapi tidak tahu penyakitnya apa. Nah, sekarang saya cerita sama dokter. Saya punya anak 9. Suami saya meninggal pada saat usia anak saya yang terakhir baru 2 bulan. Nah, saya membesarkan mereka. Ini yang nomor 2 dan yang terakhir ini mereka menikah
tanpa sepengetahuan saya. Itu beban pikiran saya, dokter. Dan itu. Jadi apa yang ibu maksud? Saya pengen ketemu mereka, dokter. Tapi saya nggak tahu mereka tinggal di mana dan mau hubungin siapa. Oke, saya bilang siapa namanya. Dia tulis nama kedua anak itu. Oke, kita berdoa ya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan di kitab suci kami juga ada apa tuh? Nabi Isa. Oh, ya udah. Tapi ibu sebutkan Yesus ya, Tuhan Yesus. Iya dokter. Saya berdoa, saya tuntun, dia sebutin seperti apa yang saya doain. Udah 1 jam kemudian saya dipanggil oleh anaknya perempuan juga, dokter, dipanggil ibu. Iya, iya. Sebentar ya, saya lagi nulis waktu itu. Nggak lama kemudian saya semperin. Dokter, itu yang dokter doain tadi, anak saya yang berdiri di samping saya ini yang namanya anak kedua, ini anak terakhir. Dan yang luar biasa, kedua anak ini mereka tidak tahu bahwa mamanya dirawat di situ. Hanya ketemu dengan saudaranya yang lagi jaga di bawah itu, lagi turun di bawah di lobi. Kok kamu ada di sini? Yang satu, kok kamu ada di sini? Itu ada mama di opname. Itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Jadi saya juga punya doa tiap pagi, Pak. Tuhan pakai saya sepanjang hidup saya, khususnya hari ini. Kalau ada yang Tuhan pertemukan kepada saya, siapa saya, itu yang saya doain juga, Pak. Dan yang kedua, sampai luar biasa, Pak. Siang itu, dokter yang merawat dia itu, Dokter Hendra Tajudin, hari ini kamu boleh pulang. Puji Tuhan, udah sembuh karena inti persoalannya sudah terjawab. Sampai dia bilang, Dokter Rudolf, nanti malam minggu ini, ibu ini tinggal di Gandaria, di daerah Blok N di sana. Ya. Saya mau bikin pesta besar-besaran, tolong dokter datang ya. Karena 2 anaknya menikah tanpa sepengetahuan dia, sekarang udah ketemu. Cuman waktu itu terima kasih Bu. Malam minggu itu nanti saya jaga malam Bu, saya nggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga. Apa jawabnya? Amin. Tuhan Yesus berkati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan seorang, masih ingat yang namanya Ratu Ektasi dulu? Jarima. Iya, betul. Adiknya perempuan dirawat di tempat saya di Siloam, di kamar 4103. Nah, itu teriak-teriak. Rupanya dia lagi kecanduan. Keluarganya datang jaga malam waktu saya, malam-malam waktu itu. Itu papanya datang. Rupanya ini suami istri ini ada dari Aceh, ada dari Pakistan. Ya, papanya Zarima itu saya baru tahu itu waktu itu. Udah, dokter kasih suntik Valium anak saya. Dia lagi kejang-kejang itu. Nah, saya melihat Valium, suntik Valium itu kalau nggak kuat depresi pernafasan, nggak bisa nafas, artinya mati. Saya bermasalah nanti seperti itu. Jangan lihat-lihat dokter. Ayo kasih Valium. Nggak boleh begitu. Saya dokter di sini. Iya, saya tahu dokter di sini. Tapi kasih Valium sekarang. Udah, saya semperin aja. Itu orang rame di kamar itu. Saya ngomong, Pak, Bu, ini Valium ini, oke, saya kasih sekarang. Kemungkinannya dia baik, dia tenang. Kemungkinan yang paling buruk, dia bisa mati. Tapi saya nggak usah kasih obat, Pak, Ibu. Oh, caranya bagaimana, dokter? Boleh nggak saya doain? Pada diam semua yang satu ruangan itu. Ya udah, silakan caranya, dokter. Tapi doanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya udah, silakan aja, dokter. Yang penting anak saya tenang. Benar aja, Bapak Ibu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Saya tinggalin. Pagi-pagi
Saya lagi nulis-nulis sekitar jam 6:30 itu. Terima kasih dokter, anak saya tidur nyenyak malam ini tanpa obat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siang harinya dokter spesialis yang merawat dia, kamu minum obat apa tadi malam ya? Enggak. Kami teriak minta sama dokter Rudolf, tapi dokter Rudolf udah kasih. Dia hanya doain aja. Oh gitu. Udah, kamu boleh pulang hari ini. Pulang. Kontrol seminggu. Sengaja saya kerjanya di lantai 4. Sengaja datang ke keluarga itu. Terima kasih ya dokter. Sejak itu anak saya nggak pernah sakau lagi. Nggak pernah konsumsi obatnya. Oh ya puji Tuhan. Sebulan kemudian kontrol datang lagi. Ya. Kalau itu rencana Tuhan itu pasti terjadi. Yang penting respon kita. Mau nggak memberi diri untuk didoain. Pentingnya doa itu karena itu komunikasi dengan Tuhan. Tadi sih Pak Ismail, Pak yang satu tadi. Pentingnya doa itu. Jangan, saya bilang kepada jemaat juga, jangan karena lapar habis puasa, lalu makan nggak pakai doa itu salah. Nah, saya ingat dulu waktu saya ujian di ujian negara di Padang, Pak. Mereka tahu, mungkin mereka cerita itu si Rudolf itu di warung Padang. Saya tetap berdoa waktu makan. Kami ujian ada 9 orang, satu itu dia tanya si dokter penguji pertanyaan ini. Terus pas giliran saya nggak pakai pertanyaan. Apa katanya? Kamu pendeta ya? Padahal saya belum melayani waktu itu. Tapi kalau memang Tuhan udah pilih dari semula, Tuhan tidak pernah salah pilih. Itu yang Amin. saya imani hal yang seperti itu. Benar. Yang di ICU, di tempat saya sekarang, itu mamanya suster ini kepala bagian cuci darah. Tiap hari saya cerita sama tentang Tuhan Yesus. Hari-harinya pakai orang Karawang, dia pakai seragamnya dia yang tutup muka itu. Udah. Dia kerjanya jam 5 pagi karena cuci darah. Diantar sama anaknya laki-laki usia kelas 2 SMA laki-laki. Nah, anaknya pulang, mungkin dia ngantuk, jatuh. Jatuh, mukanya hancur. Dibawa ke IGD hari Senin, saya ingat itu. Tanggal 13 Januari. Nah, dia teriak. Waktu lihat muka anaknya enggak sadar, mukanya hancur. Tapi anehnya, yang dia lihat muka saya. Dia cerita sama saya. Dia cari sekretaris saya hari itu, hari Senin saya cuti. Besoknya saya masuk, ketemu, dia cerita itu, tolong dokter doain anak saya. Udah saya ke ICU. Ya, yang ada di situ 2 laki-laki yang jidatnya hitam. Ya, salah satunya suaminya. Ya, saya Dokter Rudolf. Nah, oh iya, tolong dokter, iya istri saya udah tahu, udah cerita sama kami, tolong doain anak saya. Itu walaupun jidatnya hitam, ya kalau udah kondisi seperti itu, Tuhan berbicara dengan banyak cara. Ya. Amin. Makanya kita berdoa biar Tuhan kirim dengan banyak cara nanti. Udah, Amin. puji Tuhan. Saya lagi bicara itu datang ibu-ibu nenek-nenek itu yang matanya doang yang kelihatan karena pakai seragam itu semua ketutup. Udah saya bilang iya dokter iya, dia panggil suster ini cucu. Iya cucu saya udah jelasin tolong dokter doain cicit saya. Oke, boleh. Tapi syaratnya harus kita sepakat. Berdoanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Nanti kalau saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, bilang amin ya. Saya langsung. Dia bilang, iya dokter. Udah benar. Saya bilang ke pasien itu, tolong kamu dengar nggak? Kalau kamu dengar, respon ya. Semua dengan alat-alatnya udah terpasang. Puji Tuhan. Pasien ini
dokter bedah saraf sudah ngomong 3 kali 24 jam tidak ada perbaikan, harus operasi kepala, operasi otak. Tapi puji Tuhan, ya, waktu doa itu selesai doa, saya bilang, kalau kamu ngerti, angkat tangan kanannya. Dia angkat tangannya kan bukan begini, tapi langsung begini. Ya. Puji Itu Tuhan. serentak mereka nenek sama papanya, yo ilolo. Udah, saya bilang angkat kaki kanannya, angkat kaki ini, langsung begitu. Ya astagfirullahaladzim. Ya. Itu respon mereka, dan kiri seperti itu. Udah saya keluar, jam 10 saya diteleponin oleh suster ini. Dokter, puji Tuhan, terima kasih ya. Dan dokter bedah sarafnya, kalian kasih obat apa? Enggak, obat dari dokter aja. Kok perkembangannya seperti ini? Iya, tadi dokter Rudolf hanya doain aja tadi. Oh, udah, sekarang cabut itu semua alat-alatnya, coba kasih makan. Ya, jam 12 siang anaknya udah makan. Mama, mau makan lagi dong. Udah, ditanya sama dokter bedah saraf itu, bedah sarafnya udah cabut semua, dia makan sesukanya aja, ikutin aja. Ya, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Besoknya dokter bilang 3 kali 24 jam, kalau tidak ada perubahan harus operasi kepala, operasi otak. Apa yang terjadi? 3 kali 24 jam kamu pulang sekarang. Tidak Haleluya. perawatan lagi. Puji Tuhan. Betul. Dan itu Papa Ismail, itu neneknya itu, kalau mereka ada persekutuan doa mereka, itu berapa bulan itu yang dia cerita, di rumah sakit itu ada pendeta. Itu Tuhannya dia itu, Tuhannya pendeta itu bisa menyembuhkan cicit saya loh. Itu selama 3 bulan dia cerita itu. Dan itu kesaksian suster ini, dan suster itu sekarang dia hanya pakai baju biasa, dia nggak pakai seragam yang mereka itu lagi. Dan setiap saya ngomong sama dia, telepon atau apa, shalom dokter, shalom, ya puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan suatu saat dia masuk gereja di sana di Karam. Amin. Amin. Amin, Terima amin, kasih. haleluya. Masih Ya, banyak untuk itu, tapi waktunya udah haleluya. 7 ya. Saya udah harus siap-siap pergi kerja ini. Ya, ya, baik, Oke. baik. Terima kasih Pak Pendeta Rudolf. Iya. Untuk Ibu Febe, maaf ya, tadi sudah dipanggil-panggil tapi Ibu nggak respon. Jadi ini kita harus tutup, Bu. Nanti besok lagi Ibu kalau dipanggil respon ya. Oke, kita akan akhiri doa pagi kita. Terima kasih Pak Pendeta Rudolf untuk firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Kita akan akhiri karena Pendeta Rudolf juga harus ke rumah sakit untuk bekerja dan bertugas. Jadi sekali lagi, Ibu Febe, maaf, tadi kita sudah panggil-panggil berulang-ulang, tapi Ibu tidak ada. Jadi kita harus mulai akhiri doa pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan di setiap waktu secara pribadi maupun dalam persekutuan. Kami harus mencari Tuhan selama Engkau dekat. Kami harus mencari Engkau Tuhan selama Engkau berkenan ditemui. Terima kasih Bapak, Engkau ingatkan kami untuk terus bersekutu, beribadah, dan mencari wajah-Mu. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber segalanya bagi kami. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mencari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memberitakan Injil. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak berdoa. Ampuni kami Bapa. Hari ini kami ditegur, kami diingatkan, kami diajar. Dan kami mau mencari Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dalam setiap saat dan waktu. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami renungkan itu siang dan malam, dan kami lakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudolf,
juga istri dan juga anak-anaknya. Pakai beliau dalam pelayanannya khususnya di rumah sakit dan juga di gereja, bahkan dimanapun. Tambahkan hikmat, urapan, otoritas, dan kuasa, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang hadir pagi hari ini, baik yang masih stay maupun yang sudah lebih dulu keluar, Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang terikat, Tuhan lepaskan. Jika ada yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Jika ada yang dalam pergumulan yang berat, Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Berkati semua kami Tuhan, khususnya Pastor Nathanael Lidija, dan semua kami pengurus dan juga partisipan di doa pagi Anastasis. Tuhan memberkati satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di akhir doa pagi hari ini Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin.